Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edwin Sebayang, Head of Research dari MNC Sekuritas. Pak Edwin, ya, kita lanjutkan kembali. Ada beberapa saham yang Anda rekomendasikan untuk menyikapi perdagangan hari ini. AALI, kemudian LSIP. Kita lihat AALI kenaikannya hari ini sudah cukup luar biasa ya, sudah di atas 5% tadi. Anda melihat bagaimana? Apa sih yang membuat AALI Anda rekomendasikan? Lebih kepada karena sektornya, harga komoditasnya, atau secara fundamental Anda melihat AALI? Iya, itu jadi gabungan, Mas. Ya, kalau kita lihat kan adalah tren harga CPO. Kemarin di Jumat itu naik delivery bulan Agustus kurang lebih sekitar 3,72%. Ya, sekarang sudah berada di Rp2.702 ya. Dan kita hasilkan tadi pagi, saya rekomendasi di urutan pertama, ya, itu adalah AALI dan mengalami penguatan. Karena kalau kita lihat juga dari trennya sekarang memang AALI ini akan berupaya terus menuju ke level sekitar 9.925 setelah resisten pertama mereka di 9550 tertembus, Mas. Jadi kita lihat AALI akan terus cenderung mengalami penguatan untuk saham tersebut. Dan kalau kita lihat dengan adanya penguatan harga, pasti nanti akan mendorong kinerja fundamental mereka, Mas. Yang memang tahun ini akan lebih bagus. Sekarang di 4,9%, cukup ketinggalan tidak nih bagi rekan-rekan investor maupun traders yang baru masuk ini, karena mungkin baru mendengarkan analisis yang sudah Anda rekomendasikan untuk AALI? Iya, dan tadi pagi sebetulnya saya punya riset sudah beredar bahasnya dari jam 6 pagi ya. Jadi harusnya sih banyak investor sudah beli, dan kalau kita lihat ini masih belum ketinggalan sekali. Kalau kita lihat juga PI-nya masih masih murah, Mas ya. PI-nya itu masih kurang lebih sekitar PI-nya masih sekitar 12,48 kali ya. Lalu kita lihat PBV-nya masih 21 kali ya. Jadi dan perkiraan dari laba bersihnya akan naik hampir kurang lebih sekitar 6-7 kali dibanding tahun 2019 kemarin. Jadi ini kinerjanya masih akan sangat jauh menurut saya sih untuk terus mengalami penguatan, Mas. Jadi belum terlambat. Baik, belum terlambat, tapi lebih kepada untuk investasi jangka pendek, menengah atau panjang, Pak Edwin, kalau kita bicara mengenai kenaikan hari ini? Untuk short term boleh, menengah panjang juga boleh. Karena pastinya ini, saya kata tadi, akhir tahun dia punya kinerja akan sangat-sangat lebih bagus, jauh lebih bagus ketimbang di tahun 2019, yang otomatis akan berpengaruh dari kenaikan harga sahamnya. Akhir tahun keberapa sih, Pak, memang pergerakan dari AALI? Kalau kita lihat sih ada peluang dari kinerja fundamentalnya naik signifikan, bisa mungkin ke level sekitar 10.500-an, Mas. 10.500-an, berarti current price pun masih oke ya kalau kita masuk ke peluang 10.500. Baik, bagaimana dengan London Sumatera? Hari ini bahkan lebih kencang lagi, Pak. 6,8% di 1.010. Iya, LSIP juga jadi pilihan kami hari ini ya. Dan kita lihat juga secara fundamental juga sangat terbantu sekali. Walaupun kita lihat kinerja mereka mungkin tidak sehebat, sedahsyat dari AALI ya. Kenaikannya mungkin kurang lebih sekitar 20%-an ya. Jadi saat ini sekitar 1.005, dia sudah menembus resisten pertama. Saya melihat ada peluang ke level sekitar 1.070 untuk saham tersebut ya. Nah, kalau kita lihat dari valuasinya memang agak lebih mahal ketimbang AALI. Dia punya PI sudah 21 kali, Mas. Lalu kita lihat untuk PBV-nya hampir sama dengan AALI. Jadi nggak heran ya, saham AALI kalau kita lihat akan jauh lebih prospektif untuk mengalami kenaikan ketimbang dari LSIP, walaupun sama-sama naik, Mas. Baik, jadi rekomendasinya juga bisa hajar kanan saja meskipun kenaikan sudah 6%-an, Pak. Iya, nggak masalah sih, karena kita melihat masih ada peluang ke level 1.160 untuk saham LSIP tersebut. 1.160 untuk LSIP. Itu dia, AALI, LSIP, dan juga ada Salim Infomas Pratama yang juga Anda rekomendasikan lebih dahsyat lagi kenaikannya. 8,5%, Pak Edwin, di 330. Wow, ini bagaimana untuk kenaikan-kenaikan yang luar biasa untuk sektor perkebunan, sementara Anda masih tetap merekomendasikan buy? Iya, kinerjanya memang walaupun kita lihat di kuartal pertama masih mengalami kerugian, tetapi kerugiannya akan jauh lebih berkurang ya ketimbang di tahun 2019. Jadi penurunan kurang lebih sekitar hampir 200% dari kinerjanya di tahun 2019. Jadi lebih bagus ya. Kalau kita lihat sih sebetulnya agak sedikit lagging ya dari
dari saham SIM tersebut, Mas, dibanding dengan yang tadi kita sebutkan ya. Dan kalau kita lihat kan memang investor itu lebih cenderung untuk untuk masuk ke dua saham terkait fundamental. Jadi kalau kita lihat saham dari SIM tersebut lagging in terms of harga itu tercermin dari fundamental juga. Jadi saling terkait, Pak. Oke, rekomendasi untuk SIMP, peluang resisten yang bisa didapatkan oleh para investor maupun traders kemana, Pak? Iya, kalau kita lihat ini saham SIM ini akan menuju ke level sekitar 350-an dulu, Mas. Oke. Nanti baru setelah itu kalau 350 itu tembus, mereka akan berupaya untuk masuk ke level sekitar 392 untuk SIM. Oke. 372 ya, itu dia untuk SIMP. Jadi masih boleh kita mengambil posisi beli AALI, LSIP dan juga SIMP. Ada satu sektor juga yang Anda rekomendasikan, ICBP dan juga Indofood. Karena kalau kita lihat ini beberapa saham yang juga sudah mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir ya Pak Edwin ya. Iya, ICBP kemarin kan di minggu lalu sempat turun, dia kan terkait dengan masalah Painsi lagi ya. Jadi minggu lalu dia turun kan kurang lebih sekitar 3% ya. Walaupun memang kita lihat dia sudah mengalami penguatan itu 3 hari berturut-turut, jadi wajar kalau kemarin mengalami penurunan. Jadi hari ini mengalami kenaikan 945. Menurut saya sih mungkin untuk short term ini kita lihat ke level sekitar 9.575. Tapi saya optimis ICBP bisa menuju level 10.100. Sampai dengan 10.100. Baik, masih ada Indofood dan juga MDKA, kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Edwin. Karena kita juga ada informasi terkait dengan utang pemerintah begitu yang sudah mencapai 5.908 triliun rupiah per Mei 2020. Kita akan kembali sesaat lagi.